Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang mendampingi anak-anak kita di rumah. Nah, kepada anak kelas 5A yang baik, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang 1. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Yang kedua, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, meringkas teks eksplanasi. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Yang pertama, menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin atau media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita dapat mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, benda-benda konduktor. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kata kunci dari cuplikan paragraf tersebut adalah stainless steel. Makna kata stainless steel adalah baja tahan panas. Contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel adalah: sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikut, yaitu menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain untuk menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikanlah contoh berikut. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau di desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengkilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah menyimak bahan tersebut dengan cermat, kita dapat membuat pertanyaan dan jawaban sesuai isi teks tersebut. Kata tanya apa? Apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Sumber kalor yang dimanfaatkan adalah panas matahari. Apa manfaat panel surya? Saya ulangi, apa manfaat panel surya? Manfaat panel surya adalah mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Cara panel surya menghasilkan listrik yaitu lempengan besi yang mengkilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Informasi penting berdasarkan paragraf tersebut yaitu: panas matahari dapat digunakan mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Cara kerja panel surya yaitu lempengan besi yang mengkilat menangkap panas matahari,
kemudian mengubah menjadi energi listrik. Sekarang kita meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikanlah langkah-langkah membuat ringkasan teks. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan kembali pokok pikiran setiap paragraf dengan bahasa sendiri. Yang keempat, rangkailah pokok pikiran yang ditulis menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata buku dan ejaan yang sesuai kaidahnya yang baik dan benar. Sekarang kita menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah menuliskan kembali isi teks. Perhatikan judul dan tema dalam teks. Bacalah teks dengan seksama dan cermat. Identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam setiap paragraf. Tuliskan kembali pokok pikiran tersebut dengan bahasa sendiri yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Rangkai pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang padu. Perhatikanlah contoh berikut. Setiap warga negara memiliki peranan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, terjadilah permasalahan sosial. Gagasan pokok atau pokok pikiran teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menuliskan kembali informasi teks berdasarkan teks di atas. Warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan, akan terjadi permasalahan sosial. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi, yaitu membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Masalah sosial dalam kehidupan. Media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diliput media, masalah-masalah sosial. Beberapa masalah yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas pembuangan pabrik. Akibatnya udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Masalah lain yang sering terjadi adalah rusaknya fasilitas umum. Berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara. Keberadaan fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak mengakibatkan
orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Masalah sosial lainnya yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, tidak disiplin lainnya tidak mematuhi rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sembarangan tempat, dan menyeberang jalan sembarangan. Informasi penting dari setiap paragraf tersebut adalah: paragraf pertama, media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf kedua, masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Paragraf ketiga, masalah sosial berupa masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Sedangkan paragraf yang keempat, masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Setelah membuat pokok pikiran, kemudian kita membuat ringkasan teks. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku tidak disiplin. Mari kita perhatikan peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Paragraf pertama, media informasi memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa seperti masalah sosial di berbagai tempat. Paragraf kedua, pencemaran lingkungan merupakan masalah sosial akibat perilaku masyarakat membuang limbah sembarangan. Sedangkan paragraf keempat, perilaku tidak disiplin termasuk salah satu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Paragraf ketiga, rusaknya fasilitas umum merupakan masalah sosial karena masyarakat tidak menjaga dan merawatnya. Baik, kepada kelas 5, demikianlah pelajaran bahasa Indonesia kita tentang kata kunci dari teks eksplanasi pada media dan informasi penting dari teks eksplanasi serta meringkas teks eksplanasi. Sekarang kita punya tugas. Dengarkan. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam ke luar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskanlah kata kunci yang tepat pada teks di atas. Kedua, tuliskanlah kalimat tanya yang tepat untuk teks di atas. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran pada teks di atas. Yang keempat, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Yang terakhir, nomor 5, apakah manfaat dari meringkas teks bacaan? Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.